Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D, dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi bab 12 terkait sistem akuntansi biaya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Malisa Kurnia Maulidia dengan NPM belakang 120, kemudian ada Nabila Maulidia Syarifah dengan NPM belakang 152, kemudian ada Salma Syifa Nurnaila dengan NPM belakang 172, kemudian ada Naila Oktavira dengan NPM belakang 256, dan saya sendiri Gita Amelia Safitri dengan NPM belakang 277. Baik, saya akan memulai ke topik yang pertama terkait sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang telah dikeluarkan oleh fungsi produksi. Artinya, setiap proses produksi harus dikontrol secara sistematis agar sesuai dengan rencana, spesifikasi, waktu, dan sumber daya yang telah ditetapkan. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa produksi berjalan efisien, sesuai kualitas, dan tidak terjadi pemborosan bahan maupun waktu. Kemudian untuk dokumen yang digunakan dalam pengawasan produksi ada beberapa. Yang pertama ada surat order produksi. Ini adalah surat perintah resmi dari Departemen Produksi kepada bagian-bagian terkait untuk mulai untuk memproses suatu produk. Dan surat ini berisi informasi spesifik seperti jumlah yang harus diproduksi, cara produksinya, fasilitas yang digunakan, dan batas waktu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini berisi daftar lengkap jenis dan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi sesuai order. Dan yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini berisi urutan aktivitas yang harus dilakukan, termasuk mesin dan fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Selanjutnya nomor 4 ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Formulir ini digunakan oleh bagian produksi untuk meminta bahan baku atau bahan penolong dari bagian gudang agar produksi bisa dimulai. Yang nomor 5 ada bukti pengembalian barang ke gudang. Formulir ini digunakan bila ada kelebihan bahan atau bahan yang tidak terpakai agar bisa dikembalikan ke gudang. Yang keenam ada kartu jam kerja. Dokumen ini mencatat waktu kerja tenaga kerja langsung yang terlibat dalam produksi, berguna untuk mencatat efisiensi kerja dan sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada laporan produk selesai. Laporan ini dibuat oleh bagian produksi untuk menyatakan bahwa suatu pesanan produksi telah selesai dikerjakan. Laporan ini kemudian disampaikan ke berbagai bagian termasuk perencanaan produksi, gudang, penjualan, akuntansi persediaan, dan akuntansi biaya. Selanjutnya, ada fungsi yang terkait dalam pengawasan produksi. Ada beberapa bagian atau fungsi dalam organisasi yang terlibat langsung dalam sistem pengawasan produksi. Masing-masingnya memiliki peran penting, yakni yang pertama ada fungsi penjualan. Bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke bagian produksi. Yang kemudian nomor 2 ada fungsi produksi. Bertugas membuat perintah produksi untuk berbagai fungsi di bawahnya. Fungsi ini juga mengawasi proses produksi agar sesuai dengan order pelanggan. Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yakni merupakan staf yang membantu bagian produksi dalam merencanakan jadwal kerja dan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Kemudian ada fungsi gudang, bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku dan bahan penolong dari bagian produksi, serta menerima kembali bahan sisa jika ada. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya, yakni berfungsi untuk mencatat konsumsi sumber daya dalam proses produksi dan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tiap pesanannya. Baik, jadi untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi yang pertama terdapat produk order produksi. Jadi dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Lalu yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Yang ketiga yaitu ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Jadi surat order produksi ini dikeluarkan
dilaksanakan oleh Departemen Produksi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi, yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Yang terakhir yaitu prosedur produk selesai. Jadi, order produksi yang telah selesai ini yang sudah dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produk ke fungsi gudang. Deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Jadi, sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah yang pertama, metode costing yang digunakan yaitu full costing atau variable costing. Yang kedua yaitu sistem akuntansi biaya seperti akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Lalu yang terakhir yaitu proses produksi, meliputi produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang telah digunakan dalam sistem pengawasan produksi, yang dimana di awal telah dijelaskan oleh teman saya. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya yakni yang pertama ada surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam ada kartu jam kerja, dan yang ketujuh ada laporan produk selesai. Adapun dua dokumen lain yang berbeda dari 7 dokumen tersebut, yang pertama ada bukti memorial atau jurnal voucher, yaitu digunakan sebagai dasar pencatatan penyusutan aset tetap berwujud, amortisasi sewa dan aset tak berwujud, juga pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. Dan yang kedua, ada bukti kas keluar, yaitu digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar melalui kas. Selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya, diantaranya yakni yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, yaitu sebuah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan selama proses produksi. Yang kedua ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan juga upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan juga terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga ada register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Dan selanjutnya ada kartu harga pokok produk, merupakan sebuah buku pembantu yang merinci biaya produksi, yang bisa berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, yang dimana telah dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produk juga merupakan rincian akun kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Selanjutnya yang terakhir ada kartu biaya. Kartu biaya merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan juga beban pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi itu ada 5. Yang pertama ada fungsi penjualan. Nah, fungsi penjualan itu bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari pelanggan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order pelanggan harus langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Nah, yang kedua ada fungsi produksi.
fungsi produksi itu bertanggung jawab atas pembuatan perintah produk bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi untuk memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Nah, yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, fungsi ini tuh merupakan fungsi staf yang membuat fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Nah, perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Nah, yang keempat ada fungsi gudang. Nah, fungsi gudang itu bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang ada di gudang. Fungsi gudang itu bertanggung jawab untuk menerima produk yang jadi diserahkan oleh fungsi produksi. Nah, yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan, pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik untuk pemesanan tertentu yang dilakukan oleh fungsi tersebut dalam kartu harga pokok produksi. Nah, selanjutnya ada jaringan prosedur yang membantu sistem. Jaringan prosedur yang dibentuk sistem pengawasan produksi ada 4. Yang pertama ada prosedur order produksi. Dalam prosedur order produksi itu dikeluarkan untuk koordinasi pengelolaan bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, surat order produksi dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembelian yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Selanjutnya ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, itu digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Selanjutnya ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Dikeluarkan oleh Departemen Produksi, biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk setiap yang dicantum dalam surat order produksi yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Yang terakhir ada prosedur produk selesai. Nah, order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Nah, selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal itu ada 5 bagian. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, di lingkungan pengendalian untuk menciptakan suasana yang mendukung pengendalian internal. Hal ini meliputi budaya organisasi, integrasi, dan nilai etika, struktur organisasi, komitmen manajemen terhadap pengendalian, dan struktur organisasi yang jelas. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasikan dan menganalisis resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti risiko internal dan risiko eksternal. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian sendiri adalah tindakan yang diambil untuk memitigasi resiko-resiko yang telah diidentifikasi.
Nah, aktivitas pengendalian dapat berupa tindakan preventif, misalnya otoritas transaksi atau tindak detektif. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi yang relevan dan berkualitas harus tersedia untuk manajemen dan karyawan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Komunikasi yang efektif juga perlu agar informasi dapat disebarkan dengan tepat dan tepat waktu. Yang kelima, ada pemantauan. Pemantauan adalah proses pengevaluasi efektivitas pengendalian internal secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas audit internal, manajemen, dan aktivitas pemantauan lainnya. Penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama yaitu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi karena untuk mencegah manipulasi data serta pemborosan sumber ekonomi. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggar biaya. Pemisahan ini penting agar realisasi biaya bisa dibandingkan dengan anggaran, serta menghindari konflik kepentingan dalam catatan serta penganggaran biaya. Yang ketiga yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi gudang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan bahan baku. Dan pemisahan ini penting supaya produksi tidak mengatur persediaan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Yang keempat yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Gudang bertugas mencatat mutasi fisik persediaan, sedangkan akuntansi mencatat nilai persediaan dalam laporan keuangan, serta pemisahan mencegah penyimpangan atau manipulasi pencatatan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya yaitu sistem otorisasi dan produser pencatatan dalam produksi. Yang pertama yaitu surat order produksi. Diterbitkan dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan produksi. Dokumen ini diperlukan agar semua aktivitas produksi memiliki dasar hukum yang sah. Yang kedua yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini digunakan untuk mengambil bahan dari gudang dan menjadi dasar pencatatan persediaan dalam akuntansi. Yang ketiga yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan dan dokumen ini dipakai untuk mencairkan dana, misalnya untuk upah tenaga kerja langsung dan harus sesuai dengan kebutuhan produksi yang sah. Yang keempat yaitu daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi. Daftar ini dibuat oleh fungsi perencanaan serta pengawasan produksi. Kemudian diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dokumen ini meliputi daftar kebutuhan bahan serta rencana kegiatan produksi. Digunakan untuk merencanakan serta mengawasi penggunaan bahan dan pelaksanaan produksi. Yang kelima yaitu kartu jam kerja. Diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dokumen ini mencatat waktu tenaga kerja langsung berdasarkan pesanan dan menjadi dasar penghitungan biaya tenaga kerja per pesanan. Selanjutnya yaitu praktik yang sehat dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama yaitu penggunaan dokumen sumber yang tertib serta bertanggung jawab. Dokumen seperti surat order produksi, bukti permintaan atau pengeluaran barang dagang, bukti kas keluar, dan bukti memorial harus bernomor urut tercetak. Ini untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan. Yang kedua yaitu rekonsiliasi kartu biaya dan akun kontrol. Secara berkala dilakukan rekonsiliasi antara kartu biaya dengan akun kontrol di buku besar yang bertujuan untuk memastikan keakuratan pencatatan biaya langsung serta saldo dalam buku pembantu sesuai dengan buku besar.
Yang ketiga yaitu perhitungan persediaan secara periodik. Yang pertama yaitu bagian dari sistem perpetual inventory untuk menjaga keamanan dan keandalan data. Yang kedua yaitu bertujuan untuk mengecek akurasi jatuh. Yang kedua yaitu bertujuan untuk mengecek akurasi jumlah dan nilai persediaan. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan fisik persediaan di gudang dengan catatan kartu persediaan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.